wahyu para Sederhananya kan kenabian ada di begini. situ. Sederhananya kan begini. Platonis menganggap yang ilahi itu yang empirik itu juga kan begitu. Iya kan? Yang ilahi dengan alam semesta ini menyatu. Kan Menyatu begitu. dalam pembagian 10 derajat akal. Ya, iya. Iya, tapi kan menyatu. Iya kan? Itu Nggak di bisa situ dibilang menyatu. perbedaannya Plato dan Platonis. Tapi saya tidak berpikir Neoplatonis. Enggak. Kalau yang Jadi, mulai berpikir satu itu adalah mazhab iluminasi yang dikembangkan Surawardi, bahwa dia bukan 1 sampai 10, tapi dia seperti cahaya dari intensitas kuat menjadi intensitas lemah. Cuma dia membahas bahwa iluminasi ini pada tataran kuiditas bukan pada eksisten. Nah, kalau gue sebagai mazhabnya Sadrian lah kita bilang bahwa yang bergradasi itu adalah pada wujud. Makanya pada wujud dia sama sebagai wujudnya, tapi dia berbeda pada intensitasnya. Lalu keragaman ini pada wilayah mana? Beragam pada wilayah kuiditasnya, bukan pada wilayah eksistensinya gitu. oke. Semua yang Bro paparkan itu memulai konsep Allah itu atau yang paling tinggi itu bersifat monisme. Nah, Karena saya dalam konsep ini, sampaikan bro, tadi. Hmm, Allah bahkan penumpang di dalam wujud, penumpang dalam eksistensi. iya, iya kan monisme kan begitu, ya kan? Nah, Hmm. saya mau bertanya, kenapa Bro bisa berpikir konsep monetisme yang saya sampaikan tadi bahwa dia ada, dia berpribadi, dia punya nama dari sejak awal, karena dia tidak bergantung, dia tidak membutuhkan yang lain, makanya dia harus karena ada yang lain baru dia jadi berpribadi, karena ada yang lain baru dia jadi punya nama, tidak gitu. Konsep monetisme saya begitu. Nah, kenapa Bro menilainya tadi seperti apa itu? Bukan ekat tapi eka. Kalau dalam konsep Ibrani ekat itu ya satu-satu. Saya tidak tahu istilah eka yang Bro sampaikan ini dari bahasa apa? Gini Apa ya, dari Ibrani atau dari mana? Gitu. bahasa Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa, bukan Maha Eka. Eka itu Nah, artinya eka satu itu yang bahasa ada apa? dua, ada tiganya. Bahasa Oh, ini apa? Bahasa Indonesia. oh bahasa Indonesia. Nah, satu yang saya maksud ini adalah ekat, Bro. Satu monoteisme. Makanya di dalam Alkitab itu kan ehe aser ehe, ya kan? Nah, makanya Haya. gue kan ujinya sebelum kita sibuk pada terminologi Eka atau Esa, lebih mendasar Hmm. lagi bahwa Bro Trinity memandang eksistensi ini satu atau jamak gitu. Satu dan satu-satunya. Satu berarti keberadaan itu tunggal kan? Iya, satu. Nah, sekarang keberadaan Tuhan sama keberadaan makhluk beda atau sama? Beda karena keberadaan makhluk itu diciptakan. Dia eksis karena sudah ada eksistensi yang sebenarnya yang sejati. Gitu, Bro. Nah, itu saat Bro bilang beda, itu sudah menunjukkan lebih dari satu. Karena untuk membuktikan bahwa sesuatu itu tidak satu adalah memiliki perbedaan antara satu dengan yang lain. Ah, Tadi gue di sebelum sini Bro masuk gue habis ngobrol eh, sama Bro Vanan bahwa dalam filsafat itu haram menggunakan kata sama karena sama itu artinya satu. Kalau Mirip dia berbeda katanya. ya, itu disebutnya mirip. iya, betul. Karena Bro kan berpikir begini, eh prinsip emanasi kan? Iya kan? Jadi yang Hmm. keberadaan di muka bumi ini adalah sebenarnya keberadaan Sang Pencipta itu sendiri. Kan begitu. Iya. Jadi Sang Pencipta itu melihat semua ciptaannya ini, ya itulah cara dia melihat dirinya. Kan begitu. Mm-mm. Itu konsepnya, Bro. Iya. Ah, Seperti konsep bayangan, dia bercermin, iya, maka bayangan di balik cermin adalah ciptaan. iya. Nah, kalau konsepnya saya seperti yang saya jelaskan tadi, berbeda sekali. Berbeda. Hmm. Gitu, Bro. Jadi, Iya, makanya saya kita kan ada, uji nih ini, perbedaannya, bahwa ya, untuk membuktikan argumentasinya kita selesaikan dulu dari eksistensi. Bro Trinity oke, tadi kan sudah kita punya titik sama bahwa eksistensi itu tunggal atau satu. Nah, tapi betul. apakah satu numerik atau satu tunggal yang unik gitu? Nah, kita ujinya bahwa kalau kita sebut ada Tuhan, lalu ada makhluk, maka keberadaannya beda atau tidak secara eksistensial gitu. Ini Beda, kita masuk pembahasan ontologi dulu. beda, Nah, kalau beda. misalkan dibilang beda, berarti konsekuensinya Trinity menganggap eksistensi atau keberadaan itu tidak tunggal, Lebih dari satu tapi ya. jamak.
Lebih dari satu. Iya, karena kan Nanti keberadaan coba yang dicek lain aja itu ke teman-teman. diciptakan. Nah, di Diciptakan. sini kan invalid. Tadi Bro Trinity sebelum ini bilang bahwa ada itu satu, dia tunggal. Tapi saat dibilang Tuhan dan makhluk ini beda, langsung menjadi tidak satu. Nah, di sini ini konsisten dalam argumen gitu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kita akan Waduh, menguji agak repot tuh. eksistensi yang Anda bro maksud itu apa. Eksistensi yang bro maksud itu apa. Itu yang kita mau uji. Begini bro, saya melihat bro sebagai satu eksistensi atau saya melihat bro sebagai suatu substansi. Nah, begitu Gimana saya gimana memandang Allah pertanyaannya? sebagai suatu eksistensi atau saya memandang dia sebagai suatu substansi. Bro tahu nggak bahwa substansi itu adalah pembagian dalam kuiditas. Kuiditas dibagi menjadi dua, ada substansi dan ada aksiden. Nah, kita belum pembahasan secara apakah dia substansi atau dia aksiden atau Ah, masuk pada universali apa. Kita membahas pada ontologinya, bagaimana ah, eksistensi. oke. Berarti bro berdiskusi dengan saya, bro pakai metode filsafat substansial. Sedangkan saya berbicara dengan metode filsafat ekstensial. Begitu, Gue ini bro. dari tadi Nah, gue saya membahas tentang jelasin. eksistensi transendental, bahwa yang transenden mengalir menuju yang imanen begitu. Iya, itu karena bro berprinsip pencipta itu monisme. Nanti dia berpribadi setelah ada ciptaan. Itu Bukan makanya ya pribadi itu bro hanya membangun itu kan filsafatnya konsepsi. filsafat substansial. Sebenarnya ada dua filsafat di dunia ini yang selalu bertabrakan. Substansial, berpikir secara substansial atau berpikir secara eksistensi. Berpikir secara eksistensi itu begini bro. Ya, eh, kita tidak memilah-milah lagi eksistensi itu dan mulai memberikan label pada eksistensi itu. Tidak. Eksistensi itu kita melihat sebagaimana adanya dia, sebegitulah dia. Dan sebagaimana dia memperlakukan kita, begitulah dia. Itu eksistensi. Nah, Begitu. tapi Itu tadi cara Bro berpikir Trinity bilang eksistensi. eksistensi Tuhan Tunggu, dengan tunggu dulu. makhluk Bagusnya berbeda. jangan Itu dipotong itu supaya sudah bro tidak pak enggak, gue silakan maksudnya karena potong bro supaya pakai pisau sebelum bedah. salah. Bro Di situ bro tidak bro salahin rapi saya. ininya Nah, konsistensinya. kita gini bro. Bro berani salahin saya karena bro pakai metode berbeda dengan saya. Saya juga bisa salahin bro. Karena saya pakai metode berbeda dengan bro. Ngerti nggak bro? Ya. Jadi begini. Ketika saya melihat Allah di dalam konsep Alkitab jelas. Tidak ada seorang pun tahu hakikat Allah. Ya kan? Nah, ketika kita berpikir substansial untuk melihat Allah, kita akan membuat label di situ. Ya kan? Nah, tetapi kalau kita berpikir eksistensial melihat Allah, sebagaimana adanya dia, sebegitulah kita bisa memahami dia dan mengenal dia. Begitu. Kita ada karena dia sudah ada. Kita tidak bisa melampaui itu. Dia yang mendekati kita, memperkenalkan dirinya sama kita. Bukan kita yang menjangkau dia dengan ide-ide kita. Makanya untuk konsep monisme yang bro bangun, bro harus membangun ada dua dualisme antara dunia ide dan dunia empirik. Atau pakai metode tadi neoplatonisme, ya kan? Sang ilahi itu menyatu dengan dunia empirik. Seperti itu. Sesimpel itu Udah berpikir boleh saya, bro. udah boleh dipotong? Boleh Iya, dipotong? silakan. Jadi begini, kita tahu ada mazhab filsafat ini banyak cara berpikir metode. Cuma kan yang paling terpenting kita harus tertib dulu pada logika. Nah, hukum dasar dalam logika adalah prinsip-prinsip non kontradiksi. Artinya dia harus konsisten, bisa kita uji. Nah, gue tadi ingin mempertanyakan lebih mendasar di persoalan ontologis bahwa eksistensi itu satu atau jamak. Nah, kita sudah punya titik sama bahwa eksistensi itu satu yang tunggal. Nah, lalu gua uji apakah Bro Trinity ini konsisten. Saat gua tanya antara Tuhan dengan makhluk sama atau berbeda dari segi eksistensinya. Nah, Bro Trinity bilang berbeda. Berbeda artinya dia lebih dari satu. Nah, konsekuensinya iya. Nah, saat lebih dari satu tapi di awal bilang bahwa eksistensi satu. Di situ yang gua gugat dari tadi. Oke, saya jelasin ya. Begini. Mm-mm. Ketika kita berpikir begitu, berarti
sang pencipta itu bisa terbatas dengan logika kita. Kan begitu. Jadi dia adalah logika kita sebenarnya. Seperti itu. Tetapi kalau berpikir eksistensial, dialah yang eksis itu, ya dia bisa melampaui segala logika kita, terlepas dari semua aksioma yang bro sajikan. Makanya ada konsep begini ya di dalam Islam, dia tidak mungkin jadi manusia, kan begitu. Tetapi bisa saja dia ada di dalam diri manusia, seperti itu. Tetapi kalau di dalam kekristenan yang saya pahami, ya, dia bisa datang dalam rupa manusia karena dari sejak awal dia mencipta, dia tidak perlu perantara dalam mencipta. Makanya ketika dia masuk ke alam ciptaannya, dia juga nggak perlu perantara, dia langsung saja ketemu Adam dan Hawa di Taman Eden. Gitu. Jadi tidak perlu dia hanya masuk ke dalam dunia ide Adam atau dunia ide Musa, nggak perlu. Dan nampak gunung hancur gitu di dalam, tapi hanya di dalam dunia ide Musa. Enggak. Memang kalau di dalam Alkitab, Musa dengan Allah itu berbicara berhadap-hadapan. Kenapa? Dengan manusia yang lain tidak. Karena manusia yang lain tidak memperoleh kasih karunia daripada Tuhan. Kenapa Musa dapat kasih karunia dari Tuhan? Karena dia setia. Nah, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, dia beroleh kasih karunia Tuhan. Dia bisa berhadapan dengan Tuhan. Bisa berbicara depan-depan. Jadi boleh saya ngomong sedikit? Oh, silakan Bro Firman. Ya, makasih Bro Kiki. Banyak Jadi, ya Om. Jadi begini, saudaraku Trinity. Jadi yang dikatakan Adam berbicara langsung kepada Allah, ya, kepada Tuhannya di surga, itu bukan bicara kepada sosoknya. Itu secara pandangan zauk namanya. Secara pandangan zauk itu artinya esensi seperti kita. Analoginya itu ada cermin. Ada cermin kita senter dengan senter. Bang Firman hilang orangnya. Oh, cabut ya. Bentar. Coba. Kepental mungkin. Coba lihat. Bentar. Kayaknya suara. Halo Bro Bang Tampan. Halo Bro Halo Totsuka. Bang Kiki, Bro Totsuka. Selamat Ini seru nih, sumpah kita dapat ilmu loh dari Bang Trinity. Iya. Mungkin begini ya, Bro Kiki. Jadi pemahaman dialog ini kan memang tergantung siapa yang mendefinisikan. Kayak eksistensi dan esensi itu, kalau kita kan kebanyakan bukan kita ya, maksudnya kalau beberapa orang di itu bisa memahami itu karena dia udah punya premis di belakang gitu. Definisinya apa Pasti. sih eksistensi dan esensinya? Kalau rujukannya di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan esensi itu hakikat, substansi. Iya. Nah itu yang kadang-kadang memperdaya gitu. Kayak Makanya kita bikin esensi terminologinya dulu aja sama kalau atau nggak didefinisikan sama. dengan sebentar Bro. Kayak Plato sama Aristoteles aja punya dua pengertian yang berbeda kan, padahal itu guru dan murid loh. Bayangin. Punya dua pengertian yang berbeda tentang eksistensi. Belum lagi Neoplatonis juga punya definisi lain lagi. Itu jadi perdebatan ribuan tahun tentang itu gitu. Makanya kita harus solid dulu definisinya apa nih, eksistensi itu apa. Nah, maksud gue gitu, Bro Bang Tampan. Kita tertib pada definisi, kita samain dulu yuk gitu. Lu apa nih apa? Yuk kita cari jalan tengah supaya ketemu diskusinya. Iya, betul. Tapi Karena premis tadi pertama itu udah ketemu Ki. tapi dia berkata di situ dari pandangan dia sudah berbeda. Kalau dari pandangan dia sudah berbeda saja, artinya definisinya nggak ketemu. Jadi bingung kita mau Kayak gini bicara lah ya itu. contohnya. Saya minta maaf sama Pak Firman, saya potong ya. Iya. Kayak dalam Neoplatonisme itu esensi Tuhan itu kalau di dalam konsepnya Neoplatonisme itu kan adalah kebagaimanaan Tuhan mengungkapkan dirinya dalam dunia yang terlihat. Betul, gue sepakat. Iya. Itu kalau Neoplatonisme, kalau belum lagi Aristoteles itu guru dan murid bisa berbeda. Iyalah, apa namanya pandangan kan. Jadi kita harus solid dulu nih, mulai dari definisinya apa. Dari Ini aja gue juga definisinya apa. mungkin Jadi bisa kita nggak beda salah semua kayak di gua sini. dulu ngeributin. Kan begini sebenarnya. Iya betul.
Betul. ketika saudara-saudara sudah mendefinisikan, itu mau nggak mau membahas tentang substansi tidak terelakkan di sana. Jadi nggak bisa Pasti. membahas eksistensi aja akhirnya, karena udah ada definisi yang ditempelkan. Contoh tadi Bang Tampan sebutkan soal entitas, itu sudah definisi, sudah mendefinisikan keberadaan itu. Jadi itu Masalahnya sudah. kalau di ruang publik Ketika pasti begitu Bro terjelaskan Tosuka. begini, Mm-mm. ketika terjelaskan dalam ruang dialektika seperti ini, itu jadi konsep, bro. Gitu. Iyalah. Kalau di Ya, dalam kita sepakati lah pengetahuan bahwa itu entitas. setelah selesai diskusi ini kita melahirkan konsep-konsep, kita pastikan bahwa Tuhan bukan itu. Tapi ini bisa terjawab secara logis dulu, paling enggak gitu aja. Iya, betul. Betul, Kalau betul, ada Tuhan betul. yang bisa terjawab secara sempurna, itu pasti bukan Tuhan, tetapi setidaknya iyalah. kita iya, HP-nya setidaknya kita punya frame yang baik gitu dari sebelumnya. HP-nya mati, bro. Nanti sebentar lobet baru dia. masuk. Nah, Ya, seperti tadi dikatakan bahwasanya Adam dan Hawa itu berdialog langsung kepada Tuhan yang ada di surga di situ. Nah, sementara jelas di situ Tuhan itu sendiri katanya tadi segala sesuatu tercipta itu dari sesuatu yang kalau kita dalam ilmu ya, dari pandangan Islam dari cahaya tadi atau dari Nur Muhammad itu sendiri. Nah, jadi kalau cara aku bicara Nur Muhammad atau pendapatnya Coba kita sama lah mirip. dialognya ini dulu universal dulu. Iya, Dialognya iya, universal iya. dulu. Baru kita masuk ke dalil. Soalnya berat kalau Jadi udah masuk ke terminologi dalil kita Nur tabok-tabokan Muhammad ayat itu nanti. jangan digunakan dulu, terus dalil-dalil Oh, iya, ayat itu iya, kalau iya, bisa iya, iya, iya. dikesampingkan dulu. Tapi kita Oh, iya, kembali siap, ke siap, setiap siap, hal siap. yang prinsip-prinsip yang aksioma dulu gitu. Iya, 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 iya. kalau saya melihatnya begini tadi pemaparan kalian ya, bahwa ketika bro nanya soal makhluk yang diciptakan itu ada berapa eksistensi akhirnya kan ada Tuhan dan ada ciptaan. Lalu teman saya bilang itu dua eksistensi yang berbeda. Karena begini cara berpikir itu begini cara bikinnya. Karena ciptaan ini adalah hal yang materi, maka sudah ada substansi yang melekat pada ciptaan itu, sehingga keberadaan ciptaan dan keberadaan sang pencipta ini dapat dideskripsikan. Yang terdeskripsikan itu ciptaan ini, makanya dia nggak bisa disamakan secara eksistensi, karena kalau disamakan dapat menimbulkan bahwa si sang keberadaan ini awalnya dia juga memiliki substansi yang bisa dijelaskan gitu. Mungkin gini Cuma bro, kan kita tahu konsekuensi logika saat kita bilang beda, dia pasti lebih dari satu. bukan Gi, Ya, mungkin kalau- maksudnya dia itu seperti ini kita tadi. Memang sumbernya semua itu satu, tapi ketika dia ini sudah memberikan A, B, C, D, sudah menciptakan A, B, C, D, maka itu banyak, tapi tetap sumbernya satu. Mungkin maksudnya seperti itu. Karena terbedakan dari substansi tadi. Yang satu substansinya terdefinisikan, yang satu itu kan tak terdefinisikan. Makanya hanya dibilang keberadaan aja. Segala Nah, yang itu kita Bro Tosuka sebut menjelaskan tentang- berbeda secara hakikat, bukan berbeda secara eksistensi. Nah, gue akan tanya secara eksistensi beda atau tidak, bukan secara esensinya. Kalau tadi penjelasan Bro Tosuka beda pada esensi itu. Iya, maksudnya begini. Karena kita ini kan berpikir demikian, karena kita memang terjebak, kita bukan terjebak, kita berada dalam dunia empiris dan kita memahami ada dunia yang non empiris kan. Maka kita harus membagi dua itu. Nah, dalam membagi dua itu maka di dalam pandangan Aristotelian ya, itu juga kan membagi ada dua keberadaan kan. Yang secara imateri ya dan materi kan. Nah, itu mungkin maksudnya. Jadi itu Ya, itu lahir dapat dari kacamata positivistik bahwa kalau sesuatu itu esensinya beda, maka eksistensinya beda. Sedangkan gue bicara tadi
Kalau dia adalah sebab sempurna, pasti akibatnya juga sempurna. Lalu kalau dalam gua menggugat creation ex nihilo, bagaimana mungkin ada akibat yang lahir tanpa sebab? Kan nggak mungkin. Karena ada hanya Betul. melahirkan ada, tiada akan melahirkan tiada. Itu saya setuju kalau itu. Kalau Karena kreasi ex nihilo itu kan seperti ini konsepnya, bro. Dia penciptaan tanpa bahan materi apapun kan, maksudnya. oh Bukan enggak, berarti, tunggu sebentar, aku nggak ngomong dulu sama Tosuka. Bukan berarti dalam penciptaan itu tidak ada causa prima. Enggak, ex nihilo itu tidak membicarakan seperti itu gitu. tidak Nihil memakai itu bahan kan kan. Kayak ya kue itu tanpa nggak itu ada dalam bahan makanya kita tepungnya, harus gitu kan. mengerti dulu istilah orang yang memflor istilah kreasi ex nihilo ini mau berbicara apa, konteksnya apa gitu. Gini bang, Gitu. ada kausa ex materia, ada kausa formal, ada kausa apa lagi tuh Kiki. Jadi Kausa Tuhan, efisien, kausa final. ya, kausa efisien. Nah, semua kausa itu kita bilang oke lah, kausa materia itu nggak ada bahannya. Si apa? Contoh ya, menciptakan apa? Kalau manusia kan ada bahannya dari tanah kan. Kita bilang apalah gitu ya, air gitu. Substansinya lah. Diciptakan, dia dari substansi apa diambil diciptakan air? Kan kita nggak tahu. Tetapi ada satu energi, kalau kita pinjam kata energi ya, karena kita tidak tahu mau pakai kata apa gitu. Iya. Roh. Akhirnya kita mengatakan bahwa itu adalah spirit atau kekuatan dari Tuhan yang menghasilkan air itu. Maka mau tidak mau, sekalipun dia secara substansi kausa materia dia nggak memiliki ex nihilo, tetapi ada ada kita bilang creatio ex materia yang lain gitu. Maksudnya secara apa ya, kita bilang dia tetap bersumber pada satu prinsip dasar atau hipostasis kalau dibilang ya. Dia tetap memiliki itu. Karena dia tidak mungkin bisa ada tanpa memiliki prinsip dasar tadi. Kecuali kita mau meyakini sesuatu bisa ada dari ketiadaan, itu tertolak secara akal pasti. Jadi Iya. gini, kata bara. Jadi saya enggak pernah keluar dari Alkitab ya. Kata bara itu berarti Allah menciptakan dari tidak ada bahan, ya kan? Menjadi ada, gitu. Dia tanpa bahan, kata bara itu. Kalau pakai bahan dia asa namanya. Nah, kemudian konsep berpikir emanasi, artinya karena tidak ada bahan berarti itu keluar dari dirinya, itu juga tidak ada, ditolak oleh kata bara itu. Jadi bukan Allah yang adalah roh itu beremanasi keluar sehingga jadilah material, dibilang samayai haaretz, ya kan, langit dan bumi gitu. Jadi langit dan bumi itu bukan keluar dari dirinya, bukan, tapi dia menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Seperti itu. Jadi tidak ada konsep emanasi di sini. Nggak ada konsep bahan itu berasal dari keluar dari dirinya. Karena begini, saya menganut konsep monetisme eksistensialis. Ya kan? Dia ada sebagaimana ada dirinya. Bukan konsep monoisme, di mana sang ada ini mengalirkan dirinya sehingga menjadi adanya alam semesta ini, termasuk manusia. Itu konsep berpikirnya saya. Coba Ya, jadi Bang kalau- Trinity ulangi dikit bisa. Tadi tuh konsepnya gimana? Seru itu. Bukan mengalir tapi seperti apa tadi? Kemute. Jadi kan begini. Ya kan? Allah itu makanya namanya Esre, sang keberadaan. Keberadaannya dia ada, tidak bergantung dia jadi ada setelah ada ciptaan, tidak, dia tetap ada. Ya kan? Setuju. Karena dia ada, dia pasti berpribadi. Makanya saya menolak monisme. Dia tetap monoteisme. Dia sudah berpribadi dari awal. Ya, sekalipun belum ada pribadi-pribadi yang dia ciptakan, dia sudah berpribadi. Karena dia eksis. Gitu loh. Eksistensi Allah itu tidak terpengaruh apakah ada yang lain atau tidak ada yang lain. Itulah makanya dia disebut Allah. Kan begitu. Namanya juga begitu. Nah, ketika dia mencipta, dia tidak perlu
Kalau dia mencipta, dia tidak perlu harus ada bahan untuk mencipta dari yang tidak ada menjadi ada. Dia tidak perlu. Dia langsung menjadikan saja jadi ada. Ya, dari tidak ada itu. Karena kekuasaannya, maha kuasanya. Makanya yang saya kenal Almighty God. Ya kan? Nah, jadi dia juga karena bahan tidak ada, dia juga tidak mengemanasikan dirinya sehingga alam semesta ini ada. Tidak. Itu. Dia ada sebagaimana ada, tidak bergantung pada ada yang lain setelah dia menciptakan. Iya, Gitu jadi loh. gini. Jadi begini, Bro Kiki. Karena creatio ex nihilo ini kan juga digunakan dalam sejarah kekristenan ya. Bapak-bapak gereja kami Agustinus menggunakan ya pakai. seperti Irenaeus, murid daripada para rasul Tertullian, Origen, itu mereka menggunakan istilah-istilah ini. Jadi waktu awal permulaan segala sesuatu itu yang eksis itu mungkin kita kalau bisa bahasa pakai Neoplatonis atau Aristoteles bahwa segala sesuatu itu kausa primanya itu adalah Allah sendiri. Di luar daripada Allah itu tidak ada yang ada gitu. Artinya materi daripada Allah itu tuh sendiri itu tidak ada sebelum Allah itu ada gitu. Nah, jadi dari mana materi itu ya itu tercipta dari Allah itu sendiri. Jadi nggak ada yang sesuatu yang bersamaan permulaannya dengan Allah bersama-sama dari kekekalan dari minus tak terhingga itu ada. Itu ada karena ide-ide daripada Allah itu sendiri menciptakan dari firman-Nya atau kalamnya. Kalau kalian memiliki dari kalamnya menciptakan, itulah yang dimaksudkan pengertian bahwa creatio ex nihilo itu tercipta dari ketiadaan. Siapa yang menciptakan adalah Allah. Ya. Jadi itu bukan sesuatu yang kekal sama dengan Allah, enggak, yang equal dengan Allah, enggak seperti itu gitu. Kecuali ada yang equal dalam hal infinity bersama Allah, maka creatio ex nihilo ini terbantahkan dalam pengertian definisi yang kami anut selama ini gitu. Silakan. Gue tambahin sedikit ya, bro. Jadi begini, kalau kita bilang Allah adalah sebab sempurna, artinya sampai sebab final tadi dari seluruh sebab telah sempurna pada diri Allah, maka mungkin nggak akibatnya itu memiliki jeda? Atau contoh lain, misalkan seorang driver saat mobilnya nggak ada kendala, mobilnya sempurna, dirinya juga sempurna, punya kesadaran untuk menyetir, dia bisa. Lalu dia injek gas, jalannya juga lurus, nggak ada hambatan. Mungkin nggak mobilnya nggak jalan dulu? Mobilnya jalannya belakangan. Setelah dia injak, lalu ada beberapa masa baru mobil itu jalan. Yang Kalau kita dia tidak punya ini sifat di akal baru, sehat. bro, kalau dia tidak punya sifat baru atau sifat hadis, mungkin saja itu tidak bisa seperti itu. Gitu. Nah sekarang apakah dia punya sifat baru atau tidak gitu? Enggak, yang kita yakini kan hierarki itu terjadi tidak harus selalu bersifat hierarki waktu, tapi hierarki posisi itu pasti terjadi, tapi tidak harus karena ada jeda waktunya. Sama kayak gravitasi, saat nggak ada halangan, piring kita lepas gitu, ada masanya, ada gravitasi, nggak ada hambatan, maka saat itu juga secara sempurna piring jatuh. Makanya dari tadi gue bilang sempurnanya akibat akan terjadi saat sebab sebagai sebab sempurna. Kecuali sebabnya tidak sempurna ya, maka akibat memiliki jeda. Ya berarti kayak kita kalau lagi megang kain gitu ya Ki. Ketika kita remes kainnya itu apa barengan antara gerak kain dan tangan itu kan maksudnya. Paling kita bisa jelaskan hierarki posisi. Oh, tangan yang menggerakkan, kain yang tergerakkan, lalu ada pergerakan gitu. Kita bisa jelaskan hierarki posisinya. Tapi apakah dia memiliki jeda Esensi. saat sebabnya sempurna? Ini belum esensi. Jadi kita jelasin antara kausalitas dulu bahwa akibat akan sempurna saat sebabnya sempurna. Kalau sebabnya tidak sempurna, maka akibatnya memiliki jeda. Jadi Paham, Pak. pertama-tama begini, adanya sebab dan akibat itu kan itu karena ada yang menyebabkan, pasti itu nggak bisa terbantahkan. Dalam area nihilistik atau teistik itu Bang Tampan suaranya besarin dikit boleh? nggak apa-apa, suaranya aja yang kecil, yang lainnya Nah, enggak. ini.
Aduh, ini kalau ngomongin begini karena nggak terkonsep ya, karena nggak tercatat. Jadi setiap ada potongan itu langsung bubar semua argumennya. Udah silakan Bro Konsentrasi. Kiki. Jadi sebenarnya kan gini, eksistensi itu tadi, dia yang punya eksistensi tadi itu kan dia ada sebelum kata ada. Jadi kata ada tadi seperti nama. Jadi kita ibaratkan nama Allah tadi. Jadi kan kata Allah itu ada sebelumnya itu kan sudah ada yang ada, sehingga ada penamaan Allah. Saya Ya. analogikan seperti contoh. Boleh nggak dipotong? Ya, Boleh, boleh. coba ayo silakan. Yang ada itu namanya, zatnya atau esensinya? Di yang ada itu adalah yang nggak bisa disebut, belum bisa disebut dia apa-apa, tapi dia ada. Belum dia bisa dikatakan, belum boleh bukan zat, dia bukan nama, bukan sifat, bukan zat, dan dia bukan af'al, gitu. Jadi itu ada nama dulu, baru dia punya sifat. Setiap punya nama dia pasti sifat. Salah satu contohnya, namanya dia batu, dia punya sifat keras. Namanya dia api, dia punya sifat panas. Jadi sifat tadi itu melekat pada nama tadi, gitu. Karena Jadi yang duluan ada si pemilik nama tadi, gitu. kalau dalam pengertian bahwa eksistensi itu satu, berarti kalau yang nama itu adalah eksisnya, berarti zat dan sifatnya itu adalah ketiadaan gitu. Oh enggak, itu kalau lu memandang eksistensi sebagai equivokal. Tapi kalau eksistensi sebagai univokal, maka dia akan mengisi segala sesuatu. Misalkan contoh Bang Tampan bermain bola. Bang Tampannya ada, bermainnya ada, bolanya ada. Karena eksistensi itu meliputi segala macam konsepsi. Artinya yang satu itu bukan lagi namrik, tapi unik kan? Bukan, Nggak bisa unik, dibatasi. tunggal Nggak yang ada menyeluruh. satu dan nggak ada dua dan tiganya kan? Nggak ada. Nah, kalau satu yang ada dua ada tiganya itu disebut eka. Tapi kalau satu yang tidak ada duanya, tidak ada tiganya, itu disebut esa. Tapi bisa include zat dan sifat-sifatnya bisa include dalam satu itu kan? Ya, zat ada, nama ada, substansi ada, terus pribadinya ada. Semuanya Berapa kan yang ada? terliputi oleh ada. Ada satu. Ada nggak mungkin lebih dari satu. Yang lebih dari satu adalah keapaan-keapaannya atau esensi-esensinya. Iya, gini bro, kalau bro berpikir bahwa oke lah saya terima Anda berpikir monisme, kemudian infinity God, iya kan? Jadi Allah tidak berpribadi, dia tidak punya nama sebelum terjadi ciptaan, kan begitu. Nah, bisa nggak itu sih dibilang eksistensi? Karena eksistensi itu kan bukan realitas saja, tapi kan ada kesadaran di situ, ya kan? Ketika ya seperti itu, apakah dia Allah sekalipun tidak ada ciptaan? Kan belum ada Nah, ciptaan. ini bisa Apakah dia sudah bisa Allah? dijawabnya begini. Bro Trinity menganggap Allah dengan eksistensi itu sinonim, atau Allah adalah bagian dari eksistensi, atau eksistensi bagian dari Allah. Jadi gini, aku jelasin. Mau bertanya dari posisi mana dulu? Aku jelasin konsep berpikirku untuk bertanya tadi. Begini. Siap. Menurut saya begini, ya. Keberadaan itu bukan kalau kita bicara eksistensi atau keberadaan itu bukan hanya realitas kan, tetapi kesadaran bahwa dia adalah sebagaimana adanya dirinya. Kalau dia Allah, dia sadar dia Allah. Terlepas mau dia sudah mencipta atau belum mencipta, dia sadar dia Allah. Dia sadar siapa dirinya. Itu namanya eksistensial. Ya, monyet itu nggak eksistensial. Dia sadar nggak dia monyet? Kan begitu. Nah, Allah ini sadar nggak dia Allah sebelum ada ciptaan? Karena bro mengatakan dia belum berpribadi. Berarti dia secara eksistensial belum dikatakan eksistensial. Makanya saya bilang ini masih monisme, infinity God. Kalau konsep berpikir saya dalam membaca Alkitab, dari sejak awal, ya dia eksis. Makanya Ehe Ser Ehe namanya, kan begitu. Ya, jadi
terlepas ada ciptaan atau tidak ada ciptaan, dialah Ehe Aser Ehe itu, Allah itu. Namanya dia Yod He Vav He atau Ehe Aser Ehe ya. Nah, namanya sudah ada gitu. Pribadinya sudah ada. Ya kan? Maksudnya sudah eksis. Secara eksistensial dia adalah Allah. Gitu. Tanpa harus ada ciptaan. Gitu, Bro. Ya, eh, Gue saya potong tambah. sedikit, Bro Oh ya, Toska. silakan. 30 detik aja, 30 Oh ya. detik. Tadi yang dibahas sama Trinity tiba-tiba eksistensial. Eksistensial itu adalah kesadaran tentang eksistensi. Eksistensi itu ada. Jadi misalkan kayak hewan, dia tidak memiliki kesadaran tentang eksistensial gitu, kesadaran tentang eksistensi atau tidak punya cara pandang eksistensial. Apakah dia tidak eksis? Dia tetap eksis. Kalau eksistensial itu berarti sebuah teori atau sebuah konsepsi tentang bagaimana dia memahami keberadaan itu. Jadi jangan dicampur dulu. Silakan Bro Totsuka. Ya, Bang Trinity mau ini. Kalau kita sudah berbicara eksistensi, ya dia pasti harus mengenal eksistensialismenya, kan begitu. Eksistensial kan saya sudah bilang berpikir eksistensial tadi, bahwa Allah itu eksis, berarti dia sadar dia Allah, terlepas dia sudah menciptakan atau belum, itu dia Allah dan dia berpribadi. Karena eksis itu dinyatakan dengan pribadi kan, tidak mungkin seseorang eksis kalau tidak ada pribadinya. Nah, dari pribadi itu ada ID-nya, namanya begitu. Nah, kalau Bro membedah Tuhan dengan pemikiran substansial, logika substansial, itu pastinya berangkat dari konsep berpikir bahwa Tuhan itu adalah monisme awalnya. Nanti setelah ada ciptaan baru dia memiliki pribadi, atau sebelum mencipta dia menjadi pribadi dulu, kemudian dia punya nama. Begitu kira-kira. Definisi pribadi ini maksudnya gimana Bang Trinity? Coba dijelasin. Pribadi kedirian Mungkin sesuatu beda. atau hakikat. Ya, Hakikat berarti ya. ya. Kalau kita bicara hakikat, itu kan kita berbicara substansi, esensinya, osianya di dalam diri Allah. Nah, di dalam kekristenan sebenarnya tidak ada orang yang bisa mengetahui osianya Allah. Yang manusia terima adalah penyataan Allah. Ya, jadi kita mengenal Allah karena dia menyatakan diri. Bukan kita yang berpikir Allah itu begini. Gitu. Tetapi Konsepsi, seberapa dia menyatakan diri, sebegitulah kita terima dia. Makanya Allah itu adalah satu-satunya yang eksistensial, berdiri sendiri. Itu. Sedangkan kita ini diciptakan olehnya. Seperti itu, Bro. Gini Bro Trinity tadi bilang bahwa gue kan bilang Tuhan memberikan informasi tentang dirinya lewat pernyataan, bahwa itu kita tahu. Tapi tanpa diberitahu pun kita pasti memiliki konsepsi rasional bahwa harus ada yang namanya sebab pertama. Itu kan bisa dikonsumsi sama akal. Nah, lalu apakah dengan pengetahuan kita karena dibaca di Alkitab lalu kita memiliki pengetahuan eksistensial tentang Tuhan? Belum tentu. Artinya pengetahuan itu juga harus tetap diilhami atau dimasuki lebih dalam apa yang dimaksud dengan kealahan. Jadi Allah yang kita tahu pertama, yang diinformasikan kepada kita atau yang dinyatakan kepada kita adalah sebagai pengetahuan awal. Lalu bagaimana Allah itu kan perlu perenungan lebih mendalam, perlu kontemplasi di situ. Makanya kita bisa punya pemahaman yang eksistensial tentang Tuhan. Kalau cuma nama ya itu sekedar pengetahuan esensial biasa. Namanya Tuhan, kita harus percaya, sudah. Terus apa? Nggak mengikat kita. Tapi kalau punya pengetahuan yang eksistensial tentang nama Tuhan, maka kita akan mengalami keterikatan baik itu dalam pikiran maupun tindak laku kita. Jadi gini, Makrifat. ya, kalau di dalam Alkitab, kalau bukan berkontemplasi makanya kita ketemu Tuhan. Adam dan Hawa itu bersama-sama dengan Tuhan di Taman Eden. Masalah kontemplasi itu menyusul kemudian ketika manusia sudah jatuh dalam dosa. Ya kan? Nah, Musa pun melihat Allah berhadapan-hadapan muka dengan muka, berbicara. Itu ada ayatnya, Bilangan 12 ayat 8.
Sedangkan dalam konsep teman-teman, makanya saya tunjukkan tadi Al-Araf, ya kan? Yang dilihat Musa di situ apa? Esensi. Kemudian bro menjelaskan di dalam dunia ide. Kan begitu. Karena kenapa? Konsep berpikir awal dari kawan-kawan adalah Allah itu bersifat monisme. Dari dialah mengalir, beremanasi segala keberadaan di dunia ini. Setelah itu menjadi satu keberadaan, baru dia punya pribadi, punya nama, dan diinspirasikan kepada manusia. Dalam Kristen tidak begitu. Begitu Bro kira-kira. Bro. Trinity begini kan, Bro Trinity Kristen dan teman-teman yang Kristen juga ada Bang Tampan, ada Bro Totsuka yang belum tentu semuanya juga sama. Nah, apalagi gue juga Muslim, mungkin gue juga sama Fana yang sesama Muslim juga Memang dari mungkin berbeda. dari awal Jadi maksud gue dari begini, sore tadi saya sudah seandainya bilang diskusi saya kita bisa berbeda kembali ke dengan konsep hal-hal yang Kristen lebih lain. prinsipil gitu. Artinya kalau hal-hal yang lebih prinsipil itu bisa melampaui di luar yang kitab kita yakini dulu. Karena dari tadi gue nggak kutip Quran sama sekali. Karena gue pikir nggak akan nyambung kita diskusi kalau Gini berangkat bro. dari situ. Oh gini bro, begini bro. Jadi awal diskusi kita tidak berpikir bebas. Saya tadi sore ditanya konsep berpikir saya terhadap Alkitab. Nah, kemudian sesi berikutnya saya bertanya konsep berpikir teman-teman dalam memandang kitab Quran. Makanya saya sajikan Itu yang nanya Kenzo loh, Bang Trinity. Kristen sendiri. Gitu loh bro. Jadi tadi saya Gini deh, menjelaskan Bro konsep Trinity, gue berpikir saya gue sesuai boleh Alkitab. paparin dulu nggak pandangan gue tentang eksistensi supaya lebih masuk lah kita diskusinya. Tadi kan Enggak, Bro langsung Trinity udah saja ke paparkan Al-Quran. menurut Saya langsung aja ke Al-Quran. Kalau bro mau, pasti berbeda. ya dia Enggak, ini definisi Mau bro aja menguji dulu. dari ini segi ini filsafat, sangat kurang nih, pasti tenang berbeda. aja. Ini sangat kurang nih, tenang aja. Jadi begini, bahwa eksistensi itu adalah tunggal yang bergradasi. Tunggal yang bergradasi itu sama seperti satu air yang sama dipanaskan. Persamaannya adalah pada air. Perbedaannya pada apa? Pada tingkat panasnya. Atau seperti cahaya, persamaannya adalah cahaya dan perbedaannya adalah pada tingkatan pancaran cahaya. Lalu cahaya yang pada dirinya adalah satu cahaya yang terang pada dirinya menjadi penerang bagi yang lain dan bergradasi pada banyak tingkatan dan bayangannya menjadi banyak dan menjadi beragam, maka cahaya yang kuat adalah pada cahaya yang bergradasi dan pada cahaya juga cahaya yang lemah. Cahaya yang lemah adalah lemah pada cahaya, yang mana perbedaannya adalah pada cahaya, perbedaannya bukanlah pada kuat dan lemah itu sendiri. Antara cahaya yang kuat dan cahaya yang lebih lemah tidak ada rangkap. Sebab lemah dan terang adalah sifat atau aksidensi. Antara sifat tidak ada unsur kesamaan. Kesamaannya adalah pada zatnya, pada substansinya. Maka kesamaannya adalah pada cahaya dan perbedaannya juga pada cahaya. Lalu pada eksistensi adalah kesatuan tunggal dengan beragam tingkatan, baik lebih kuat maupun lebih lemah. Perbedaan tingkatan adalah niscaya pada eksistensi. Perbedaannya adalah pada eksistensi dan persamaannya pula pada eksistensi. Karena itu pada tiap entitas partikular atau parsial dalam tingkatan eksistensi adalah sama, sederhana dan mustahil tidak berhubungan. Hal ini karena kemendasaran eksistensi tidak memungkinkan terjadinya apapun di luar eksistensi. Pula pada setiap tingkatan partikularitas adalah eksistensi itu sendiri, bukan selain eksistensi. Nah, keragaman dalam eksistensi memiliki berbagai model tingkatan. Tingkatan vertikal adalah antara tingkatan lemah, yaitu materi primer yang berada di ambang ketiadaan, dan tidak memiliki aktualitas hingga eksistensi wajib yang tidak memiliki batasan. Sementara model tingkatan horizontal adalah dalam eksistensi adalah dari keberagaman yang disebabkan oleh keberagaman esensi atau keberagaman kuiditas. Bisa masuk nggak dari situ? Iya. Sekarang terapkan itu pada Allahnya bro. Berarti semua Nah, sekarang antara manusia dengan Allah sama. Saya lanjutkan. Terapkan itu semua pada Allahnya bro. Ketika semua itu masuk, baru dia jadi Allah. Tapi ketika semua itu tidak masuk, dia bukan Allah. Karena bro memakaikan label-label itu ya untuk menunjukkan bahwa Allah itu punya eksistensi. Berbeda dengan saya. Konsep berpikir saya begini. Allah itu yang menyatakan diri kepada saya. Terlepas dia dari semua kriteria yang disebut tadi, apapun yang dinyatakan sama saya secara pribadi, ya, itu bisa saya kenali, itu saya terima. Itulah eksistensi keberadaan dia. Jadi saya tidak perlu label dan kriteria, tetapi saya menerima penyataan dia.
Jadi saya bukan melabeli Allah saya, bukan mengkriteriakan dia. Itu bedanya cara berpikir eksistensial kita. Mm-mm. Nah, gue potong sedikit ya. Jadi yang bro dapat dari konsepsi tentang Allah itu kan karena adanya bro di sini, karena adanya kita semua, adanya ciptaan, maka Allah menjadi Allah. Tapi tanpa adanya kita, bahwa Dia adalah sebab pertama, itu nggak bisa dibantah. Hmm. Allah sebagai nama kan adalah petanda, itu signifier kita sebutkan dalam filsafat analitik. Ya, jadi begini bro, kan bro tidak ketemu dia kan, dan tidak mungkin. Musa saja ketika di Al-Araf nggak ketemu dia, hanya di dunia ide dia ketemu. Itu pun dia nggak lihat, gunung yang lihat. Tetapi kalau di dalam Alkitab, Adam dan Hawa itu bertemu, ngobrol. Musa juga begitu. Begitu brother. Jadi Apa kalimat Musa, ngobrolnya? hah? Apa Kenapa, kalimat bro? ngobrolnya? Apa kalimat Bro. ngobrolnya? Kan di dalam 12 bilangan 12 ayat 8 Allah sendiri bicara sama Musa, sama Harun, sama Miriam, ya, lewat tiang awan, tiang api, ditegur si Miriam dan Harun, ya. Kalau sama kamu saya bicara, ada lewat ditutupi tirai, kan itu, atau lewat ilham, atau lewat kontemplasi. Tapi kalau sama Musa, saya berhadap-hadapan bicara dengan dia, muka dengan muka. Begitu bro. Bro, Trinity menganggap, maaf saya tanya ya, maksudnya menganggap bertatap muka itu berkata suara berarti, bergelombang Sama suara itu. seperti di Taman Eden antara Tuhan dengan Adam dan Hawa. Oke. Jelasin nggak itu wujudnya seperti apa? Apakah dia seperti Adam itu juga gitu? Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Kejadian 1 ayat 26. Oh, Tuhan tadi itu yang dimaksud, coba kita mau samain persepsinya dulu ini ya kan. Allah itu sendiri atau yang berkata tadi itu namanya Tuhan, Allah Tuhan tadi itu ya atau Allah itu. Oh. Nah, di sini enggak. Kalau kami yang namanya Tuhan tadi, dia tidak bisa dijangkau dengan apapun. Yang bisa dijangkau itu adalah Allahnya, namanya. Nah, sehingga dengan ada nama, Saya dia paham. punya sifat. Makanya Dia setelah punya sifat, konsep dia kalian monisme, bukan monoteisme. Saya paham sekali. Makanya konsep kalian monisme. Nanti dia monoteisme setelah ada ciptaan. jadi yang disembah itu kalau untuk kekristenan yang menyembah namanya, apakah menyembah yang punya nama? Kalau nama itu sudah berarti pribadinya. Jadi makanya dalam ayat Alkitab itu, kesanalah orang benar berlari dan dia diselamatkan. Nama Tuhan itu seperti menara yang kuat. Kesanalah orang berlari dan dia diselamatkan. Jadi Nama kalau dengan yang disebut dinamai nama, sama ya atau beda, pribadinya Bro dia. Trinity? Nama dengan yang dinamai beda atau sama? Allah itu tidak dinamai. Makanya saya tanya tadi Bro Kiki. Pencipta Allah itu tidak nama bukan? dinamai. Dia punya nama, tetapi bukan dinamai. Iya, sekarang gue tanya, Allah dengan apa, nama Allah dengan Allah itu sama atau beda? Kenapa? Kalau dalam Nama kekristenan Allah itu kan, kalau Bro berpikir kalau dalam bahwa Allah kekristenan itu kan dinamai. beda bro. Kalau kalian kan memahami bahwa Allah itu murtajal, tidak memiliki arti. Itu nama pribadinya. Kalau Iya. kalau kami itu sebagai yang dinamai atau mustaq gitu. Jadi dia memiliki makna. Ya, Ini kan gantian dulu ya, mungkin kita tahu ada Bang makna. Samad dan Jadi Bro makna Tosuka dari yang sesuatu ber- dengan sesuatu itu sama atau berbeda? Itu Makna pertanyaannya. dari sesuatu dan sesuatu itu, coba ulangi, saya belum nangkep. Makna dari sesuatu atau hakikat dari sesuatu dengan sesuatu itu sendiri berbeda atau sama? Sama aja. Makna, saya Makna pelan-pelan. dengan saya yang pelan- dimaknai, gitu Ki. Jadi gini bro, di Alkitab saya dulu ya Bang Pam. Ya silakan. Eh, apa ya tadi saya mau ngomong? Ada Bang Tampan dulu lah, gara-gara
Udah mikir baru bilang. Ya, jadi ini Nervous. memang agak kompleks Suka karena kita nervous dia. membicarakan dalam konteks metafisika ya. Jadi kalau nama itu kan adalah kata atau frasa yang digunakan untuk mengidentifikasi atau memanggil sesuatu entitas atau benda ya. Jadi kayak nama dapat diberikan pada ini yang diberikan ya pada manusia, hewan atau benda mati dan digunakan sebagai simbol ya. Sedangkan kalau kita memahami yang dinamai di sisi lain merujuk pada entitas atau benda yang diberi nama. Yang dinamai itu kayak adalah objek atau entitas yang dikenali atau diidentifikasi melalui penggunaan nama. Contoh, manusia yang diberi nama John adalah yang dinamai dan entitas tersebut diidentifikasi atau dikenal melalui penggunaan nama John. Nah, kalau kami memahami Allah dalam konteks kekristenan bahwa istilah Allah itu yang dinamai bukan namanya sendiri gitu. Silakan. Iya, makanya ini Bang Tampan Oke. misalkan melihat Totsuka dengan Totsukanya berbeda atau sama? Pemahaman Bang Tampan tentang Totsuka dengan Totsukanya sendiri sama atau berbeda? Beda lah. Nama dengan Totsukanya Ya udah. itu dapat terbedakan, Bro, tetapi dapat mewakili daripada pribadi Totsuka itu sendiri. Sebagai tanda kan, tanda atas Iya, nama betul. bukan yang ditandai. Penanda dengan si tandanya itu berbeda. Penanda dengan yang Dapat ditandai. terbedakan. Salah Memang. satu Nah, itu salah yang satu tadi gua contoh sama analogi kita begini. Itu matahari yang membuat terang dunia ini mataharinya apa cahayanya? Begini Bang Panci, sebentar. Jadi gini bro, gini. dicatat bro biar nggak lupa. Gini, Enggak, kalau gini. bro bilang Allah itu tak bernama, dia datang dari kegelapan, nameless, ya kan, tak bernama. Jadi sesuatu yang tak bernama itu sebenarnya dia tidak ada. Dia baru ada namanya ketika dikenal. Nah, formless, ya kan, tak berbentuk, nameless. Nah itu ada konsepnya lagi, faithless gitu kan, yang istilahnya tidak benar lah gitu ya. Nah itu konsep semua konsep itu sebenarnya datang dari ketiadaan. Kalau bro bilang tak bernama, Totsuka, itu bukan misalnya datang kita dari bilang keberadaan. gelas sebagai tempat minum, dia disebut gelas itu untuk kebutuhannya si gelas atau kebutuhan yang selain gelas? Gelas sebagai tempat minum, gimana tadi? Itu gelas sebagai tempat minum, itu disebut gelas itu untuk kebutuhannya si gelas itu sendiri atau untuk kebutuhan yang selain gelas? Selain gelas lah. Kalau kebutuhan untuk selain gelas, Untuk minum fungsinya itu. karena Nah, maksud gua bukan Allah gelas, itu gelas itu kan bukan dinama pribadi. Allah itu dinamai atau dia menyatakan dirinya sebagai Allah, itu kebutuhan Allahnya sendiri atau kebutuhan yang selain Allah gitu. Nah, di saat itu yang bro katakan dia bukan berpribadi. Artinya pribadi itu datang dari ketiadaan sebenarnya. Jadi gini, Bro, aku jawab ya. Kalau Allah itu dianggap sebagai sebuah dipahami sebagai murtajal, artinya tidak memiliki nama. Artinya itu bukan sesuatu yang dibutuhkan oleh di luar daripada Allah itu sendiri. Nah, tetapi kalau itu sebagai murtajal atau dipahami bahwa dalam maknanya itu sang sesembahan atau yang diibadahi atau dalam pengertian mustaq gitu ya, maka ketika nama itu dieksplor itu merupakan sesuatu yang dibutuhkan di luar daripada diri Allah. Nah, kita dalam posisi mana nih? Gitu. Nah, ini kita tanya dulu sekarang nama. Fungsi dari nama adalah apa menurut Bang Tampan? Bisa Identitas. terpahami. Bisa terpahami. Bisa terpahami, bisa identitas. Boleh nggak kalau gue bilang bahwa fungsi nama adalah untuk membatasi keberadaan? Dapat terbedakan mungkin bisa. Iya, untuk kita terbedakan itu kan konstruk di kepala kita. Tapi untuk membatasi keberadaan artinya saat di depan kita ada piring dan ada gelas, bahwa piring bukan gelas, gelas bukan piring, maka kita kasih nama, ini piring, ini gelas. Tapi dua-duanya ada. Iya, kalau dapat diidentifikasi seperti yang Bro bilang itu bisa. Kenapa enggak? Nah, maka Dapat gelas sebelum diidentifikasi. dinamai gelas, piring Dibedakan. sebelum dinamain piring, dia sebagai realitas kan ada. Itu dulu. Allah sebelum Realitas dia konkret. sebelum memperkenalkan diri sebagai Allah, dia ada. Dialah sang ada Gini. itu sendiri gitu.
Masuk, masuk. Jadi gini bro, Paham. ketika kita melihat piring, sekalipun kita nggak tahu namanya, tetapi dalam pikiran kita sudah ada definisi tentang benda itu, Bukan definisi, definisi bentuk. esensinya bahwa dia adalah tempat makan, Iya, ya kan? sekalipun kan kita bilang tempat makan itu nama sebenarnya. Iya, itu kan kita menggunakan bahasa lalu kita Kan kita batasi menamai, dia ya. menjadi sebuah konsep singkat namanya piring. Kalau di luar negeri namanya plate gitu kan. Tapi dia Ketika- sebagai tempat makan itu telah terpahami lebih dulu pada kita. Ketika ada bentuk, di situ sudah ada bayang-bayang definisi mengikutinya, bro. Contoh begini ya, contoh Kecuali Eh, kita nggak per- melihat Pertanyaan ini gini, kecuali pertanyaan gue kita nggak suka yang mendasari realitas itu adalah konsepsi piringnya atau si piringnya itu sendiri atau keberadaannya. Yang mendasari realitas itu esensi atau eksistensinya. eksistensi kan. Ya udah berarti bahwa nama itu adalah esensi, bukan eksistensi. Gini, kalau di dalam sebentar bang, kalau di dalam pemahaman kami ya, saya terutama yang memahami ini dan Bang Trinity, aku di situ itu sudah ada dan belum ada makhluk yang lain, sehingga dia itu gak perlu bercermin kepada ciptaan baru dia kenal dirinya. Kalau bro memahami Tuhan Allah itu bercermin baru dia itu, oh saya lihat cermin, saya lihat muka saya, baru saya paham diri saya. Nggak begitu. Itu sama saja bro membatasi Tuhan. Dia butuh cermin, dia butuh bercermin baru dia paham dirinya. Itu sama saja membatasi. Dan ketika bro bilang, dia mengamanasi dirinya sehingga keberadaan itu satu. Tetapi di sisi yang lain kalau kita bicara konsep berpikir ide tadi, ya kan? Ide itu kan datang dari sesuatu yang tidak ada bentuknya, lalu lahir bentuk. Disitulah kita membedakan ada dua yang berbeda. Tetapi yang ada, yang empiris ini, dia sumbernya bukan dari sumber materialnya ya, bukan dari konsep yang abstrak tadi, bukan dari ide tadi. Ide itu hanya memberikan gambaran bayangan, tetapi dia tidak memberikan sumbangsi materi. Nah itu yang tadi dibilang Bang Trinity bahwa bara itu bukan dari sesuatu yang dia bukan menciptakan dari bahan gitu. Nah itu maksudnya supaya dia membedakan dirinya dengan ciptaannya, sehingga ya kan, sehingga ciptaannya itu tidak bisa disamakan dengan dirinya. Maka kalau bro bilang tadi ya, dia bercermin, kita ini adalah cerminan, sama aja kita sebenarnya kita membuat dia tergantung pada diri kita. Karena apa? Oke, Tanpa gua cermin mau itu uji rasionalnya atau suka boleh nggak? boleh. Jadi saat kita bilang ada hanya melahirkan ada, tiada hanya melahirkan tiada. Ada mustahil menjadi tiada karena ada hanya bisa berubah bentuk atau berpindah tempat. Nah, bagaimana menjelaskan dari tiada menjadi ada? Jadi gini, ada yang kalau kita terapkan pada penjelasan kita ini, kalau kita terapkan pada penjelasan kita, yang ada yang berikutnya itu bukan berasal dari materi yang ada pertama. Dia ada sebagai konsep kan, yang diciptakan ini kan dia ada tadinya sebagai konsep. Kalau kita bilang saya menciptakan mobil, mobil ini tadinya nggak ada materialnya, tetapi dia ada sebagai konsep dalam kepala saya. Saya nggak melahirkan mobil ini keluar dari kepala saya blek jadi mobil. Kan begitu cara Nggak, mobil berpikirnya. kan dibikin juga dari yang ada kan. Kita mobil itu kan hasil menggabungkan dari beberapa gagasan. Ada besi, Iya, ada karet, betul. ada plastik, macam-macam. Artinya Jadilah begini. sebuah mobil. Nah, kan nggak mungkin lahir ketiadaan keberadaan dari ketiadaan. Itu tertolak Itu secara kalau akal. kita memahami Nggak, dalam konteks artinya fisika, bro. Kalau konteks hanya metafisika, kita memahami ada realitas abstrak dan ada realitas konkret. Nah, realitas konkret ini kan merupakan manifestasi daripada realitas abstrak ini. Jadi bukan kata adalah. Kalau memang kata adalah berarti ada sesuatu yang memang ada bersama-sama dengan yang ada ini. Berarti udah bukan satu eksistensi lagi, tetapi ada beberapa eksistensi.
Nah, kalau itu tercipta atau terproduksi ya dari yang realitas abstrak ini, itu bisa terjelaskan dalam konteks metafisika. Tapi kalau konteks fisika seperti mobil tadi itu tidak bisa dianalogikan dalam konteks metafisika dan terbantahkan dengan apa yang Ini Brother Kiki Bang, bilang. Bang Tapi kalau Tapan kita menjelaskan bisa gue metafisika, jelasin pakai silakan. analogi ini tulisan. Misalkan di Fana nih kan ada tulisan tuh, ada kalimat. Kalimat itu keberadaannya disusun dari kata. Nah, kata disusun keberadaannya dari apa? Huruf. Huruf disusun keberadaannya dari apa? Dari titik-titik. Titik-titik disusun di atas apa? Di atas kertas. Nah, kalau kita bicara ada, kita bicara kertasnya. Yang putih ini. Cuma yang dari tadi kita bahas keberadaan itu kita bahas kalimat, kata, huruf. Kita nggak melihat si kertas putihnya ini bahwa dia adalah yang menjadi wadah bagi seluruh keberadaan. Ya, Gitu cara pandang monisme. terproduksi kan tapi kan nggak eksis bersama-sama dengan yang ada ini kan. Loh, bahkan Dari kita bilang Minnesota hingga kalimat, itu. kalimat, Apakah kata, huruf itu adalah kertas ketiadaan. Karena apakah yang ada yang cuma kertas kertas. ini itu konkret daripada yang abstrak atau sama-sama abstrak gitu? Nah, kita bilang itu biasanya kalimat itu konkret, bahwa kertas itu abstrak. Nah, gue ingin membaliknya begini, bahwa abstrak itu artinya lebih jelas. Sedangkan kata itu Enggak dong. konkret artinya harus dijelaskan. Jelas itu kan konsep, sedangkan kita memahami realitas abstrak dalam metafisika itu kan merujuk pada entitas atau objek yang tidak dapat diobservasi melalui indera manusia, Lah iya, melainkan hanya abstrak dapat artinya dipahami lebih melalui. jelas. Contoh nih, misalkan dalam konsep matematika seperti bilangan, persamaan, teorema, lalu realitas abstrak juga dapat merujuk pada konsep seperti kebenaran, kebaikan, dan keindahan yang tidak dimiliki keberadaan atau keberadaan fisik atau material. Sedangkan di dalam realitas konkret itu merujuk pada entitas atau objek yang dapat diobservasi melalui indera manusia. Contoh dari realitas konkret itu seperti meja, kursi, dan buku serta makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan, bro. Nih, misalkan gue melihat gelas konkret di depan gue, apakah jelas? Tidak jelas. Lalu yang gue lakukan adalah mengindrainya. Materinya Nah, dari jelas, bro. Itu mengindrainya, konkret. sebentar gue jelasin. Dalam melakukan penginderaan ini yang gue lakukan apa sih? Indra kan itu kan instrumen pengetahuan. Nah, Iya. dari menggunakan instrumen pengetahuan yang gue lakukan adalah abstraksi. Abstraksi itu artinya melucuti sifat-sifat materialnya sehingga dia menjadi sebuah gagasan dalam benak. Nah, kita hanya berurusan dengan gagasan dalam benak itu, maka dia menjadi terjelaskan. Makanya abstrak Kalau itu lu artinya melucuti, penjelas. Kalau berarti dalam itu bisa disertasi, observasi dong, bro. lah iya, Kalau lu bisa yang dilakukan melucuti adalah objek prosesnya sesuatu apa? itu, kalau lu bisa Abstraksi kan? melucuti, kalau lu bisa melucuti, itu berarti dia dapat diobservasi. Itu realitas konkret berarti masuk. Nah, Dia tidak bisa apakah yang terlucuti masuk ke dalam dengan benak, indera kita. yang di benak kita itu realitas abstrak atau realitas konkret? Secara batin, kalau kamu mengatakan benak kita, mungkin oke lah, oke itu Kalau sebagai bro, realitas Iya. abstrak. Iya, abstrak artinya lebih jelas. Ketika tersampaikan dalam suara kata-kata itu menjadi realitas konkret. Nah, lu mau melucutinya bagaimana? Melucutinya secara batin atau secara johir? Ya begini, saat kita melakukan abstraksi, itu gelas yang konkret nih, yang ada bobotnya, yang ada sifat-sifat materialnya, lalu masuk ke dalam benak kita sebagai konsep, itu nggak berat lagi, dia nggak memenuhi ruang di kepala kita, tapi gambar gelas itu ada, menjadi sebuah konsep gelas. Nah, konsep gelas itu kan konsep gelas yang abstrak. Kita menjadi dapat kejelasan tentang gelas setelah kita memiliki konsep itu. Kita nggak urusan dengan gelasnya yang konkret lagi, karena telah kita abstraksi. Begini Bang Ya, jadi Kiki. kalau kita untuk memahami lebih lengkap ya, kalau ini kan kita ini sih tergantung konteksnya. Kita mau bicara konteks apa nih, metafisika atau fisika gitu kan? Segala sesuatu yang bersifat fisik atau melampaui daripada fisik. Fisik itu Yang jelas begini, segala sesuatu yang masih kita pikirkan, segala sesuatu yang bisa kita indrakan, artinya itu sesuatu hal yang fakta ya, fakta. Tetapi realitas konkret, konkret. ya realitas konkret. Jadi kalau yang masih kita pikirkan tadi seperti kita lari kepada Allah tadi. Ya itu kan masih bisa kita rabah, masih kita bisa rekan yang masih dia punya bernama. Tetapi di sebalik nama itu sendiri, si pemiliknya itu sendiri, seperti contoh saya, yang punya nama ini kan tubuh saya ini yang dinamai sama kedua orang tua saya. Apakah nama saya itu adalah tubuh saya? Tentu tidak. Beda. Beda. Hmm. Gitu. Gini, karena
sekarang saudara kan pakai contoh gini. Aku pamit bentar. Kalau Kawan-kawan. Pak lagi ya. Kawan-kawan. Panji, Sebentar. Siap, Bro Bro Tot, Tamu. ya suka. ya, Siap. Oke, Thank you, Boleh Bro aku suka Trinity. firman sebentar saja. Trinity, thank you. Iya, Iya, Bro, iya. thank you. Sebentar Monggo, saja monggo. ya. Dari tadi teman-teman itu kan menganalogikan semua dengan benda-benda yang sudah ada, yang ciptaan. Sedangkan konsep berpikir bro saja di Islam tidak boleh menyamakan, menyerupai dan ciptaan. Kalau itu, makanya saya pakai berpikir eksistensial. Apa yang dinyatakan Allah kepada kami lewat kitab suci, ya, bagaimana berpengalamannya Adam dengan Hawa dengan Tuhan, sebegitu kami menangkapnya. Nah, sekarang lihat gelas. Gelas itu realitas. Dia nggak sadar dirinya dia gelas. Gitu loh. Jadi Allah itu eksistensial sekali. Dia sadar dia Allah sebelum segala ciptaan ini ada. Seperti itu, Bro. Jadi kita itu dari tadi kan melabeli. Berarti sebenarnya kita sedang berpikir bahwa Allah itu tidak eksis kecuali dia sesuai dengan label kita. Gitu. Oke, Bro suka Nah, tadi ini mau Bro, saya Bro potong. Trinity membatasi realitas itu hanya yang di alam eksternal. Sementara gue memperluas bahwa eksistensi itu termasuk yang di alam internal itu juga eksis sebagai eksistensi pikiran. Iya, Berarti ada tetapi dua kan eksistensi, Ki. Allah dengan Musa kan hanya ketemunya di dunia ide. Eksistensi itu satu, kita membagi-baginya itu pada tataran keapaannya atau esensinya. Yang satu sebagai realitas konkret, yang satu sebagai realitas abstrak. Nah, Nah, karena yang berurusan dengan realitas itu adalah jiwa, maka jiwa hanya berurusan dengan yang abstrak, tidak secara langsung berurusan dengan yang konkret. Allah yang Bro ceritakan itu nggak eksistensial di satu titik atau di bagian lain, eksistensial di bagian lain. Contoh ya, Musa, ya kan? Ternyata itu di dunia ide, di dunia empirik tidak. Kan gitu. Nah, kalau kita bahas Allah, makanya tadi sebenarnya gue pengen banget kembalinya ke pembahasan tentang eksistensi lebih mendasar. Bahwa ada nggak sih sesuatu yang tidak eksis? Kan nggak ada. Nah, semua adalah eksistensi itu sendiri. Maka semua bagian tidak ada yang lepas dari Tuhan. Begini Bro, monyet itu realitas tapi nggak eksis karena dia tidak sadar dia monyet. Itu beda, bukan monyet tidak eksis. Monyet tidak memiliki kesadaran eksistensial, iya. Tapi apakah monyet karena tidak memiliki kesadaran itu menjadi tidak eksis? Oh tidak. Tidak, Itu kan tidak, karena dia nggak rabun sadar. realitas itu. Dia realitas saja. Kalau nggak sadar Adalah terus nggak ada gitu. eksistensinya. Gawat ini. Sadar nggak dia monyet? Kita yang melabel Ya, dia dianggap monyet. nggak ada itu bahaya. Kalau monyet itu nggak sadar dia monyet, ya pasti dia kukuruyuk. Nah, Monyet nggak pernah dia makan daging, dia makannya pisang karena dia sadar dia monyet gitu. di sini bro sudah salah. Halo Bro pikir. Kenzo. Di sini, Ya, Bro, malam Ini- sorry ini- baru gabung. Ini Tadi setengah panjang 9 keluar. gara-gara Bro Kenzo Ya. nih semua. Saya nyimak aja ya. Lanjut Bro Trinity. Ya, silakan. Jadi monyet Jadi- itu tidak eksis, dia tidak bisa berpikir eksistensial. Dia nggak sadar dia Nah monyet. itu gua gugat tuh. Bahwa saat sesuatu Tetapi dia tidak bisa realita berpikir yang secara ada. eksistensial, berarti dia tidak ada. Berarti gelas itu tidak ada, karena gelas tidak berpikir. Gini loh, monyet itu ada namanya nggak Kiki? Dia bisa panggil temannya Kiki nggak? Atau dia panggil temannya Totsuka, Kenso? Ada nggak begitu? Monyet manggil temannya dengan namanya? Ada nggak? Nggak ada Nah, kita bro. tidak tahu, kita belum kursus bahasa monyet. Nah, yang punya eksistensial itu hanya Cuma- manusia. Itu sunggokong doang tuh bisa dipanggil sunggokong. Nah, makanya. Cuma kita tahu bahwa setiap hewan Ini itu dia bisa kawan-kawan dari membedakan tadi, mana yang berpikir melahirkannya, substansial. mana yang Walaupun- dilahirkan, dia bisa walaupun bedain. Bro bilang eksistensi, tapi yang Bro sebutkan semua itu cara berpikir substansial. Tidak ada pemikiran eksistensial karena monyet aja Bro berpikir monyet itu eksis.
Enggak, itu realitas. Tapi kenyataannya kan monyetnya eksis. Monyet punya nama enggak? Dia punya nama, kadang dinamakan sama kita kan. Tetapi kan dia nggak memberikan namanya sendiri. Dia coba coba dia panggil temennya apa? Namanya enggak? Enggak. Dia Terus jadi panggil nggak eksis karena dia nggak namanya. manggil temennya. Gelas nggak manggil teman-temannya gelas yang lain? Apakah Iya gelas iya nggak iya eksis? betul betul. Eksis. Betul Ya itu. ampun. Gawat ini Ya argumen ini. Lah, bro, kalau pernah mempelajari filsafat eksistensial, ya, monyet, mobil, itu realitas. Nggak, tunggu, Kenapa? Bro Trinity, Sama saja. rujukannya Karena minta dia tolong nggak deh. Bro nyadar. Trinity, rujukan Dia eksistensialismenya nggak eksistensialisme mana supaya gue bisa masuk? Mungkin gue bisa lakukan pendekatan. Dasar Ya mana eksistensialismenya aja, apa, Bro mana Trinity? aja, mana aja. Enggak, kalau kalau gue kan bisa dirujuk, Nah, bisa lu refer makanya ke saya, Ibnu Arabi gitu. loh, silakan. Tapi kalau di Alkitab itu kata asr itu sudah eksistensi, ya. Dia sadar dia Allah. Makanya ketika ditanya siapa namamu, ya namanya dia adalah dia, gitu loh. Musa nggak perlu Enggak, urusan sekarang dengan itu. Bro Trinity boleh Gitu. potong sedikit ya? Namanya Jadi dia itu bukan karena dinamain manusia, bukan karena ada Bro, manusia Ya, Bro Trinity. Bro Trinity, sabar Bro Trinity. Segini Bro Trinity. Kami tadi itu nggak ada membahas tentang kitab kami. Kami Nah, kalau lepaskan begitu saya rugi naik fanatik. di sini karena tadi Fanatik. di awal Tetapi pembicaraan kita, kalau apa yang di saya awal katakan, pembicaraan kita tadi, saya bertanya, kalian bertanya tentang konsep saya dalam Alkitab. Itu Kenzo yang Saya nanya, bertanya Kenzo. konsep kalian tentang Itu yang Allah nanya dalam Quran. Kenzo, Saya Bang rugi dong. Trinity. Enggak, yang nanya Rugi dong. Kenzo Oh, tadi. teman-teman juga nanya, bahkan nanya kelahiran Yesus, ya kan, lewat Maria dan sebagainya. Buset, belum nanya itu. belum Enggak, nanya. tadi Bro Kiki, Iya, tadi Ini siang sesi yang nanya kedua semua Bro sebenarnya. Kenzo sama Pak Yohanes Kalau itu yang iya, bilang kalau YHWH apa iya, itu. Apapun kalau itu, saya namanya aja tadi, nama. Kalau saya cuma berbicara nama doang. apapun Ya, itu, dari tadi sisi kita nama. memulai diskusi. Aku bilang untuk sesi ini, aku yang ditanya, aku nggak akan tanya Quran, kan begitu kan? Nanti sesi berikutnya baru saya tanya teman-teman. Jadi saya memang mau menggali konsep berpikir kalian tentang Allah kalian ya dalam Quran. Nah tadi siang saya nganggapnya begitu. Iya, Statement lanjut, saya lanjut. jelas, begitu. Itulah tadi saya tanyakan tadi sama apa namanya Bro Trinity. Kira-kira yang disembah, yang dipuji, yang hari-hari dipuji dan disembah itu tadi itu namanya apa sih, pemilik namanya gitu? Gini bro, saya sudah selesaikan menjelaskan tentang saya tadi. Nah, Ya, coba, saya dari tadi itu bertanya tentang konsep kalian. Makanya saya tampilkan ayat waktu itu bertanya. Ya kan begitu. Kalau memang filsafat dunia sama dengan filsafat yang terkandung dalam Quran dan terkonfirm tadi oleh Bro Kiki bahwa monisme sebenarnya yang ada di dalam Quran, Allah itu tidak berpribadi sebelum semuanya tercipta, sebelum semuanya berpribadi, dan Allah itu tidak punya nama sebelum semuanya punya nama. Nah itu monisme. Yang saya tanya Quran loh. Ya kan, Al-Araf Begini Bro Trinity, 143. saat Itu yang kita Bro bahas Trinity tadi. menyimpulkan saat dia tidak ada nama maka dia tidak ada, atau saat dia tidak berkesadaran maka dia tiada, itu kan kesimpulan-kesimpulan yang prematur. Pertama, gelas itu mustahil tiada karena dia tidak menamai dirinya gelas atau dia menamainya piringnya piring. Gantian boleh nggak sebentar? Kacau bro. Dari Nanti tadi gantian, saya sudah nanti bilang. boleh nggak? Kacau. Nanti gantian boleh nggak? Tadi kan gue sabar. Enggak, saya Kita nggak juga belum sabar, dapat karena- apa-apa dari Bro Trinity. Perlu Gini, sabar bro, dalam dari diskusi tadi- begini. Kalau nggak sabar, nggak ada pengetahuan yang lo dapat nanti. Perlu sabar sedikit. Saya nggak butuh. Karena Enggak, saya dari tadi begini kita lagi melihat membahas analogi, ketuhanan, bro. perlu sedikit lebih bijak, Bro Trinity. Iya, Kalau tunggu Bro dulu. Trinity tidak Kasih- bijak, tidak ingin berdiskusi Kasih saya berarti. 1 menit. Kan Kasih saya enggak, Oke. 1 menit. Karena saya enggak mau dengar yang berulang. Begini ya. Dari tadi bro ambil analogi gelas, analogi mobil, analogi orang, analogi ini, analogi itu. Begini bro, apakah Allah itu bisa disamakan dengan analogi-analogi itu? Sedangkan konsep berpikir kalian tidak boleh menyamakan Allah itu dengan apapun. Menyamakan Saya menganggap kosong omongan kalian dari tadi. Gitu loh. Sorry 1 ya. menit, Nan. Iya. Lanjut. Oh, udah Ki.
Yuk. Oke, sekarang begini aja. Bahwa tidak disiplinnya berpikir Trinity dari awal saat dia bilang bahwa eksistensi itu tunggal. Tapi saat gue tagih antara makhluk dengan Tuhan itu ada berapa eksistensi, dia bilang berbeda. Berbeda pasti kan meniscayakan ada lebih dari satu. Disebut berarti menjadi dua gitu. Nah di sini sudah tidak disiplin. Karena dalam Islam kalau memahami bahwa keberadaan itu lebih dari satu itu sudah syirik. Itu tidak bertauhid atau tidak mengesahkan Tuhan. Itu sebagai konsekuensinya. Nah kenapa gue tadi kasih contoh-contoh supaya Anda tertib dalam berpikir. Nah saat gue tagih apa dasar eksistensialisme Anda, tokoh siapa yang bisa dirujuk, apakah Santo Anselmus, apakah Santo Agustinus, atau Mr. Eckhart, atau Thomas Aquinas, apa pandangan yang dipakai? Kalau nggak ada dari tokoh-tokoh itu semua atau tokoh kontemporer barat, filsuf siapa, supaya kita bisa refer gitu. Karena kalau nggak ada yang bisa di-refer sama sekali, tapi lahir dari pikirannya Trinity ya, akhirnya kita nyerah, nggak ada basis logikanya, nggak ada basis mendudukan ontologinya di mana, bahwa menyatakan keberadaan itu harus memiliki kesadaran, itu kan nggak ada dasar rasionalnya gitu. Jadi ya agak berat kalau mau berdiskusi begini, apalagi dari tadi di bawahnya kitab suci agama Kristen, kitab suci agama Kristen. Lah kita mau berdiskusi atau mau mengkristenkan gitu kan? Gak adil. Lah, saya datang bertanya tentang Al-Araf 143. Bro bisa jawab apa tidak? Bro tanya Thomas Aquinas. Thomas Aquinas berpikir seperti bro. Pakai metode infinity. God infinity. Monisme juga. Saya sudah bilang dari awal, saya berbeda dengan konsep berpikir yang lain. Saya berpikir seperti apa yang ditulis Musa. Musa itu filsuf. 1500 tahun sebelum Masehi. Begitu. Jadi kalau bro mau menyamakan Alkitab dengan konsep berpikir Plato, konsep berpikir Thomas Aquinas, Thomas Anselmus dan sebagainya. Aquinas, Anselmus itu dipengaruhi oleh Platonis, filsafat Helenisme. Saya berbicara apa yang dalam Alkitab. Makanya saya pun bertanya tentang Al-Araf, apa yang dikatakan Quran. Nah kalau bro merasa Quran sama dengan corak berpikir Platonis atau filsuf-filsuf manapun, silakan saja jawab saya. Tetapi jangan menuduh saya tidak sama. Oh enggak, begini. Oke, misalnya tidak sama dengan semua tokoh-tokoh yang gue sebutkan, tapi minimal harus logis. Kalau minimalnya itu nggak dipakai juga, seandainya diskusinya tidak logis juga, ya percuma gitu. Kita mau masuk dari mana kalau nggak ada standar yang disepakati? Justru saya melihat penjelasan bro nggak logis. Di dalam Quran tidak boleh menyamakan Allah SWT dengan apapun. Tapi bro mengambil piring, gelas, mobil, bahkan orang. Gitu loh bro. Begini, kalau misalkan dalam Islam itu dibilang laisa kamitslihi syai'un, artinya dia tidak sama dengan apapun karena dia adalah apapun itu sendiri. Ini pemahaman yang salah, ambil sepotong tapi nggak menerima keseluruhan gitu. Cherry picking. Makanya ini kan gue menjelaskan. Nah, jadi jangan yang bro dapatkan, oh Islam tuh cara pandangnya begini. Itu Islam yang mana? Ambil label dari ciptaan. Sia-sia dong saya di sini, saya tanya Quran, bro ambil ABCD segala macam. Makanya maksud gue sebelum membahas Tuhan atau ciptaan, membahas dulu eksistensi. Tertib dalam membahas eksistensi dulu. Kalau enggak akan gugur semuanya, akan berantakan, kacau. Anda sendiri nggak tertib menjawab saya secara Quran. Gitu loh. Saya tertib secara Alkitab. Gitu loh bro. Lo enggak, gue nggak perlu bawa Quran kalau debat begini. Yang penting logis atau tidak logis kalau mau diskusi. Diskusi kita saya masa mau adu iman di sini. Susah loh. Gue sama Totsuka sama Fanan diskusi nggak pernah adu iman. Adu argumen kita. Dasar argumen apa? Harus logis. Kalau nggak logis ya nggak siap diskusi. Bro Kiki gini bro Kiki. Saya datang ke sini menjawab perjanjian tadi sore, kelanjutan tadi sore, diskusi tadi sore, dan itu bukan bro dengan bro Kiki. Tadinya gue berprasangka baik bahwa bro Trinity bisa lebih logis dari ini, tapi ternyata nggak gue dapatkan gitu. Gue mau diskusi pelan-pelan. Begitu saya melihat bro nggak logis. Kita berbicara di sini konsep Quran. Logis itu bukan saya lihat, ada ukurannya, ada kaidahnya. Ukurannya apa? Ukurannya koherensi subjek dan objek. Koherensi. Filsafat umum kan bro mau pakai, ya kan? Ya Anda kalau misalkan nggak umum berarti nggak siap masuk dalam ranah dialektika dong. Gimana? Untuk menjelaskan sama saya, sedangkan saya masuk di sini mau diskusi teologi yang sesuai dengan kitab Bang suci. Trinity bukannya tadi udah dijawab ya? Kalau basisnya tidak ada aksioma yang disepakati, akhirnya sama dengan Quran. Ya udah monggo-monggo aja. Bro Trinity, bro masuk bukannya tadi udah dijawab Bro Trinity? Situasi. Bukannya tadi udah dijawab. Saya itu datang sini mau melanjutkan diskusi yang tadi sore.
Iya, bukannya tadi udah dijawab Bro Trinity. Nah, kenapa dia bilang saya nggak logis kalau menjawab dari Alkitab? Enggak, tadi kan udah dijawab. Kemudian diskusinya itu Kenapa alhamdulillah dia apa bilang nggak semakin logis kalau saya menjawab dari Alkitab? Bahkan saya menuntut dia menjawab dari Quran, bukan dari teologi natural. enggak, Gitu itu loh. mungkin konsep Bro Trinity, pandangan Bro Trinity terhadap Alkitab. Nah, iya, kenapa? Memang itu tujuan saya masuk diskusi di sini Nah, kan? itu yang mau Dari tadi kan didiskusikan di tuh awal. itunya, Bro. Pemahaman Bro Trinity dari Alkitab kan bukan Alkitab. Itu bisa kita gugat. Kalau Alkitabnya kita nggak mau gugat, ngapain? Pemahaman Anda atas Mana kitab kalian bukan kitab bangga itu dari sendiri. Mana kalian bangga Lo pemahaman dari Alkitab? Pemahaman saya. lo gak nyambung. Bahwa pemahaman Anda saat menganggap eksistensi Sia-sia lebih saya dari ngomong satu dengan itu yang gue Bro gugat. Kiki. Kali ini Ya topik udah. kita antara Bible dengan Alkitab, Enggak, Bro. Jangan ternyata ngeles. Anda Kalau kan kita cara mau berpikirnya tidak bicara secara filosofis, umum, tidak logis. Gue dari kemarin diskusi sama Bang Tampan, sama Totsuka bisa nyambung karena menurut gue teman-teman Kristen yang ini oh, logis. kamu Tapi nggak baru tahu gue ada memaksakan. teman Kristen yang awalnya menyatakan saya filsafat eksistensialisme, tapi nggak paham eksistensi apa. Loh, kamu nggak paham. Kamu bilang monyet itu eksis. Loh, begini kita Loh, membahas monyet itu filsafat, nggak logika harus eksis ketat. karena Kalau dia nggak logikanya sadar dia longgar, monyet. buat apa Kamu membahas? ngambil dari mana monyet itu eksis, Bro? Filsafat siapa yang kamu ikuti? Filsafat eksistensi. Belum pernah dikoreksi Repot sama kalau monyet. dibilang monyet ini Ya tidak ada. ampun. Anda perlu dijemput ambulan begitu caranya. Nah, berarti Nggak Bro waras nggak Anda. paham sebenarnya filsafat eksistensialisme. Makanya Bro dari Ya nggak tadi paham gue dia eksistensialisme maksa yang lu ciptakan, yang basisnya tidak logis, tidak harus rasional itu, sesuai dengan gue tidak logika, memahami. Bro. Anda bawa dengan keluarga Anda. Karena nggak bisa diturunkan ke ruang publik ternyata. Jadi Bro mau Logikanya bermasalah, ontologinya mau bermasalah, menjelaskan Quran tidak sesuai filosofis, dengan filsafat eksistensialisme rujukannya siapa juga nggak bisa dirujuk. Iya. Akhirnya Jadi konsumsi Bro mau keluarga Anda pribadi. merujuk penjelasan Quran, Bro mau merujuk semua penjelasan Quran harus sesuai dengan logika Plato, logika filsafat ini itu, begitu? Ya udah, Anda kan nggak logis, nggak usah diteruskan, gitu Ya aja. kamu juga nggak logis kalau begitu. Kita bicara Lo Quran kalau dan gue nggak filsafat, logis, gue nggak diajak ke sini sama Fanan. Gue nggak bisa ngobrol sama BAB, gue nggak bisa ngobrol sama Totsuka, gue nggak bisa ngobrol sama Bang Tampan. Busi gue Loh, masih saya bisa tadi ngobrol. datang sini mau melanjutkan diskusi Udah, yang tadi siang. Udah gini Gitu gini. loh, Bro. Tadi kan Bro Trinity udah nanya soal Musa itu apa. Tadi dijawab oleh Bro Kiki itu dari apa Kis istilahnya tadi? Ya Bukan udah saya di terima semua. Saya terima Heeh, semua. nah kemudian kan dilanjutkan tuh Tapi diskusinya kan dia lebih selalu bagus nyerang tadi. saya nggak logis. Kan Enggak, lucu itu orang kan begini. terakhir Bro Trinity. Tadinya kan mengalir aja Bro Trinity juga menjawab dan tidak ada masalah gitu loh. Iya, Bro Tot suka tapi kenapa menambahin selalu menyerang apa? saya nggak logis? Karena Enggak, logika yang saya bawa ini kan diskusi dari logika Alkitab masing-masing, bukan logika bebas, bukan. oke Bro. oke. Gitu. Tapi padahal tadi sebenarnya bagus yang di apa dibahas tadi kan apakah yang disebut eksistensi itu harus memiliki kesadaran atau tidak kan udah nyampe situ tadi udah bagus sebenarnya. Coba gue mau tanya ke Bro Totsuka masih on nggak Bro Totsuka? Bro Totsuka. Monitor dia. Kalau lanjut dulu bro. Bro Totsuka, gue mau nanya dong, di Alkitab ada nggak dibilang monyet tidak eksis? Nggak tertulis sih. Maksudnya nggak Atau ada tertulis. nggak pemahaman dari Alkitab yang menyatakan monyet tidak eksis? Penafsiran lah. Gini, saya tengahnya aja ya. Jadi yang dimaksud mungkin ya, ini mungkin nanti bisa di apa? Diperjelas ya. Bahwa yang dibahas itu mungkin cara berpikir eksistensi atau cara berpikir eksistensial mungkin ya. Sehingga dia dipandang sebagai eksistensi ketika dia memiliki kesadaran itu, kesadaran dirinya, gitu kan, ada kesadaran diri. Nah itu yang mungkin coba dibangun atau coba dijelaskan oleh Bro Trinity untuk dikaitkan dengan kesadaran Tuhan itu sendiri. Jadi Tuhan itu dia disebut pribadi karena dia sadar. Tapi ketika dia nggak sadar, maka dia bukan pribadi. Itu yang mungkin dimaksudkan oleh Bro Trinity. Bukan masalah ada barangnya atau tidak. Kalau ada monyet, kita tahu monyet ada. Maksudnya kalau kita lihat dia ada kan. Tadi dia bilang nggak ada.
yang dimaksud mungkin cara berpikir eksistensial mungkin. Gini Berpikir dia tadi eksistensi menganggap gini, monyet itu Bro Totsuka, realitanya ada. Secara Gini Bro realita Totsuka, maksud Bang gue Fred bertanya itu sama lo sedikit boleh nggak Bro Totsuka? Jadi begini, Jadi kita gini Bro berdiskusi, Kiki, dari sejak misalkan Bro awal Totsuka bawa saya itu Alkitab, sudah terus gue bawa menjelaskan apa Al-Quran, yang ketemu dikatakan nggak Bro diskusi? Totsuka. Kira-kira? Kamu mau mengarang definisi sendiri. Dari sejak awal saya menjelaskan sebelum memulai, saya menjelaskan seperti Bro Totsuka. Ya, yang Nggak, saya coba maksud gue dengan nanya ke Trinity aja, secara definisi apa eksistensi di menurut sini. Trinity deh? Jadi kalau kamu Secara mau definisi ngarang apa sih? lagi karena kamu ngeles, kamu itu membuat label pada Allahmu. Sesuai dengan label logikamu, itulah Allahmu. Gitu aja, pendek. Ya, oke. Iya, apa Sampai jumpa. yang Bro Saya Trinity permisi aja. pahami secara Ada dari definisi? tadi ngeles saya dari tadi. Oke, Enggak, makasih. tanya Saya turun. Totsuka, gue nggak pernah ngeles dalam diskusi, selalu standby. Nggak pernah ngeles, ya udah sejengkal pun kita belum. Gini aja bro, apa ini Loh, Kiki dari dulu tadi kamu ngomong. ngeles bro. Masa kamu nggak dengar penjelasan yang diberikan Totsuka itu? Saya jelasin di awal. Oke Bro Trinity Masa ngomong kamu dulu nggak ya paham? 3 Ya menit. udahlah, aku berhentilah. Aduh, padahal saya masih mau nanya, masih banyak pertanyaannya. Bro Totsuka, begini maksud jangan gue, ketawa kita mau ya. diskusi masalah ketuhanan, terus dia ngerujuk Alkitab saya ini, Alkitab saya ini. Oke, kita nggak mau nyerang Alkitab. Terus dia memastikan di Quran Anda kan begini, di Quran Anda kan begini. Loh, gue dari tadi nggak bawa Alkitab, nggak bawa Al-Quran, kok dia bawa Alkitab, dia bawa Al-Quran. Maksud gue Ini gimana gara-gara kita mau cancel, ketemu bro. kalau nggak ada prinsip-prinsip aksioma yang disepakati secara umum, bubar dong peradaban. Padahal tadi yang nanya Bro Trinity itu Kenzo semua. Nah, Yesus itu nama atau apa? Kemudian Iya. apakah Isa itu keturunan Daud? Itu yang nanya Kenzo semua padahal. Kiki kena imbas. dipikir Enggak, gue Bro Kiki sudah nanti mencari bahasa yang mau lebih umum, bahasa yang lebih bisa disepakati. Gue nggak pakai